Tadi kagak nanya, diem aja. Emang sih. Oke. Kita mau coba jawab pertanyaan dari teman-teman. Apa pertanyaan? Oh, ini hadiahnya. Ini hadiahnya nih. Ini hadiahnya nih. Coba lihat dulu. Ini towing stick. Jadi towing ini nanti bisa dipasang, dia manjang ke mobil depan, tidak dilak-ceduk. Nah, ini penggantinya strap. Jadi mobil belakang nggak perlu ngerem-ngerem, tapi bantu ngerem-ngerem dikit lah. Ini untuk menjawab, untuk yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Bukan pertanyaan yang abal-abal. Oh, apa ya? Ada hadiah. Ada dua ya, Maria? Ada dua. Oh ya, ada dua ya? Nah, ada dua. Yang satu cuma. Oke. Tante Mila nanya, ini bisa nggak diganti mesin jahit? Bisa. Paling berbobot ini. Bisa. Serius boleh nanya? Boleh. Ada aja Bang. Antrian pertama dulu. Faktor dominan yang bikin timing belt cepat putus. Lu nggak Timing belt Jimmy cepat putus belum waktunya. Ya kan, belum waktunya. Misalnya tadi Om Soleh bilang berapa kali? 3 kali ganti. 3 kali dalam waktu berapa bulan? Setahun? Selisih setahun. Selisih setahun doang. Timing belt 3 kali putus. Enggak, apa namanya, yang timing belt pertama itu putusnya udah lama tuh. Maksudnya apa, nggak putus kan? Nah, itu saya ganti setahun putus. Ganti lagi setahun putus lagi. Orangmu KW kali belinya. Oke. Pertanyaannya dari Om Tantowi ya. Ini pertanyaan yang pertama. Timing belt cepet banget putus, ya kan? Cepet banget putus. Faktor pertamanya setelan yang ada di dalam di sini ini ada tensioner. Tensioner itu yang buat mengencangkan beltnya, dia berbentuk kayak bearing, bulat. Itu lancar apa enggak? Puli kecil. Nah, itu kalau ganti timing belt harus ganti baru, dan kalau bisa dibuka dulu sealnya, diisi gemuk ulang. Karena gemuk dari pabrik cuma dikit. Itu dikasih dulu supaya dia lebih lancar. Cek dulu itu kalau dia lancar. Tapi kalau udah ganti timing belt, makanya kalau beli 1 set kan. Nah, sama kekencengan. Lebih kenceng banget dari setelannya. Tapi setelan ini udah terbatas. Kemungkinannya kecil kalau dari setelan. Tapi yang paling sering kalau di dalam sini itu satu adalah tensioner. Tensionernya seret. Tensioner di mana tuh, Om? Di dalam sini. Oh, oke. Bentuknya kayak bulat, besi bulat gitu ada. Oh, beli dulu aja. Mau dijual. Pulang kan tinggal pelek doang, repot. Oh, make up kan ya. Satu lagi, pada saat ganti timing belt ini, kan ini kebuka nih. Ini ada timing gearnya di sini kan. Berhubungan dengan knock as atau camshaft. Camshaftnya diputar pakai tangan agak enteng atau seret. Kalau seret dia ada bearingnya, namanya bearingnya camshaft. Di dalam tengah ini. Di dalam sini sepanjang ini, sepanjang ini ada bearing camshaft itu, bearing knock as. Bentuknya kayak metal duduk jalan di mesin. Itu udah seret. Atau waktu pernah ngerakitnya di sini nih, dia bentuknya ada pipa kayak suling, ada 2 biji untuk klep. Biasanya kalau masangnya terbalik, olinya nggak lancar di sini. Itu. Jadi harus diperhatiin juga, olinya itu dia ada pipa kayak suling untuk megang klep. Itu kebalik apa enggak? Kalau kebalik dia dilihat aja di dalam sini, begitu ini dibuka dia basah atau kering. Kalau kering berarti ini olinya nggak lancar dari bawah ke atas, atau pipanya ini kebalik. Jadi jalur olinya mampet. Makanya dia timing gearnya ini berat. Kalau berat, yang pasti kalah adalah timing belt. Itu biasanya penyakitnya. Nah, gitu. Jadi kalaupun bongkar timing belt harus 1 set sama tensioner. Jangan sampai enggak, oh masih bagus, jangan. Kita nggak pernah tahu begitu dia kena beban, muternya seret apa lancar. Boleh. Apa ini? Jadi gini, pengalaman saya di mobil Eropa. Biar nggak kuper banget, Om. Ini ada seal di sini, itu bocor olinya. Jadi olinya ada seal, jadi
noken Seal, as seal camshaft. camshaft Seal timing gear. itu sealnya bocor. Oke. Jadi ada oli muncrat kena di timing belt. Itu juga bisa nyebabin itu putus. Betul. Karena saya hari-hari ketemu mobil Eropa dan sering penyakitnya seperti itu. Nah, itu dia. Jadi kayak Volvo. Salah satu penyebabnya bisa juga begitu. Nah, Om Soleh mana tadi Om Soleh? Tuh lagi Om Heru. Oh, pengen tahu juga waktu dia buka ada olinya nggak? Kalau ada olinya ganti Kalau ada olinya memang karet kalah pasti sama oli. Karet yang bukan spesialis buat seal ya. Kalau karet yang membuat seal itu memang lebih keras. Itu. Ada lagi? Nah, kalau ini Tanya deh. udah no. Oh silakan. Ya, ladies first atau gimana? Ya, penasaran aja. Oh, P3K-nya nih, kan Ya. kita kehabisan kampas kopling di jalan. Yang kehabisan kopling. ya, Ya. P3K-nya yang penting kita bisa mencapai titik teraman atau bengkel terdekat. Apa cara yang harus dilakukan? Salah satunya yang biasa, kalau kopling habis, itu gua alami sendiri dari Semarang mau ke Jogja. Habis kopling dan gak bawa serepnya adanya di Jogja. Jadi kalau di Jimny lebih gampang karena di sebelah situ ada lubang untuk timing tanda timing di transmisi. Oh, di dalam ya. Berhubungan dengan di belakangnya ada roda gila dan ada kopling. Semprotin Coca-Cola. Jadi itu salah satunya. Harus Coca-Cola. Berarti masih standby Minuman yang di cola. situ. Oh, soda ya. Bukan soda. Cola. Ada gulanya. Oh, oke. Jadi Kayak teh root manis beer. juga boleh. Root Jadi beer gitu ya. Oke. pokoknya yang karamel Karamel. yang bikin dia bisa mengikat lagi antara kopling habis dengan platnya flywheel itu hanya karamel. Lengket ya, bikin lengket. Jadi lengket. Itu masih bisa jalan dan itu masih bisa jalan walaupun dengan kopling habis. Dulu masih tanjakannya alas roban. Iya. Oh, Itu lumayan itu. kalau kita pelan pasti nggak akan nanjak, dari atas kita gas habis sampai atas. Alhamdulillah nyampe. Jadi nah waktu itu ngakalinnya air wiper, selangnya dicopot langsung masukin ke situ, ke flywheel, ke timing situ. Jadi selama panjang perjalanan kita tinggal ngisi air wiper itu, Coca-Cola. semprotin terus tuh minuman yang bergula. Karena gula itu kan jadi karamel. Iya. Itu yang bikin dia bukannya karena merek, Iya. tapi karamelnya itu yang bikin dia lengket. Oke. Dan sangat lengket akhirnya begitu nyopot transmisi harus pakai winch. Iya bener. Tahu Didit Custom? Tahu. Tanya Didit, gue pernah jalan sama dia pakai Sierra, gue pakai Caribbean, itu kita nyopot gearboxnya Caribbean, gue winch. Saking nempelnya itu Coca-Cola. Wow. Berapa banyak? Gua omelin montir gua, lu nyopot gearbox semalaman nggak kelar. Sampai ngambek montir gua, coba copot sendiri. Gua copot itu nggak bisa, akhirnya memang kita winch. Karena saking nempelnya. Jadi itu pengalaman pribadi bukan ngarang, itu saksinya ada Didit. Kita jalan pakai 2 Caribbean 1 Sierra. Koplingnya habis dari Semarang, gua jalanin ke Jogja. Jadi bukan Coca-Colanya, tapi karamelnya itu. Berarti Gulanya itu kan dia lengket banget tuh, apalagi kalau didiemin nempel banget kan. Nah, untungnya juga kalau misalnya mobil 4x4 putaran kopling yang udah tinggal setengah-setengah itu kalau kita masukin 4x4 karena kan direduksi Ya. masih tetap lebih jalan lagi dengan 4x4. Kita pakai gigi 5 jalan santai itu masih lebih aman kalau ada 4x4L aja. Jangan 4H. Iya. Pakai 4L. Nah, itu bisa jadi alternatif. Kalau Jimny mah selama masih ada carry lewat pasti sama koplingnya. Kalau kari ayam dulu susah nyarinya kan, ternyata sama dengan Baleno rupanya. Setengah mati nyarinya kan. Adanya di Jogja. Gitu, sama ternyata sama Baleno. Nah, ada pertanyaan lagi soal tadi kopling? Apalagi Apalagi nggak bisa pindah kalau koplingnya kampasnya ini. Bisa kalau Apa Om aja? mah bisa aja. Kalau Nggak buat bisa Om pindah. bisa aja kok pindah. Kalau kopling habis dia tetap masih bisa rilis kan, the group itu kan nggak kenapa-napa. Mobilnya nggak akan jalan, tapi gigi masih tetap bisa pindah. Masih bisa pindah. Nggak keras, normal. Cuman begitu lepas kopling mobil nggak akan jalan. Oh. Karena kan antara flywheel dengan the group itu begitu diinjek lepas tuh. Ataupun tetap masih bisa langsung dimasukin kalau kopling habis. Tapi mobil nggak jalan. Iya. Gitu. Apalagi Dan? Mau tanya ini Om, Ya. dalam keadaan panas, misalkan daripada ini kosong nih Om, Ya. radiator ternyata akhirnya kosong. Ya. Tapi ternyata ini masih ada isinya, tapi di sini kosong, kenapa ya begitu? Ada yang bocor.
pertama satu tutupnya bisa. Oke. Tutupnya karena tutupnya nggak rapet, mungkin di sini udah kendor. Ini bentar ya, maaf Tan. Ini kita buka dulu. Ini ada pernya nih. Di bawahnya ada pernya. Oh Ini iya. ada pernya. Pernya mungkin udah lemes. Dia nggak vakum. Jadi ada kebocoran, dia harusnya bisa vakum, dia nyedot dari sana. Harusnya Karena kan airnya ke sini dong. Iya. Berkurang dong. betul, Iya itu kan? yang disedot ke sini. Heeh. Tapi kalau misalnya dia airnya berkurang terus dia nggak Sana nyedot ke sana, penuh, ada satu lagi faktornya adalah water pump udah nggak bentuknya udah nggak water pump kayak kipas, pompa airnya. Udah kayak Oke. Udah karena karat, jadi kipasnya jadi gede, jadinya kecil gitu kan. Yang sering kan saya pernah berantem sama Ah, apa tuh? Balik, ini kebalik. Nah iya benar juga, benar juga. Ini kebalik ini. Itu benar itu. Kebalik. Coba dibuka, Gimana? dibuka, Ini. dibuka. Dibuka, Jadi dibuka. begini posisinya begini. Ya, dia bukan pipa yang ke dalam, tapi langsung ke uapnya. Ya. Ini hanya ini. Nah, Ini di sini saya- ada oh, di sini ada tandanya. Ah. Nah, ini ada tandanya, ini keluar. Nih keluar ke sini nih. Nah. Ya kan? Ya. Berarti di sini masuk Ini sini yang dong. Nggak ada tandanya soalnya. Oh iya. Elek berarti murahan enggak ada tanda. Kalau yang ini Atau biasanya dari ada panjang tandanya. pendeknya. Gampang. Ditiup. Kalau mau cari yang Ditiup. ditiup, kemana dia? Lewat ke bawah. Ah. Kalau ke bawah bener. Kalau ke bawah benar. Ke bawah bener. Itu yang kita sambung ke radiator. Ini yang kesalahan di atas. Kalau di sini nggak mau. Nah, Keluarnya di sini. ya dia nggak akan nyedot. iya, Nggak ada iya. pipa ke Berarti bawahnya. bisa dua kemungkinan. Tapi gitu bisa ya? kita akalin juga, kasih sedotan aja di lubang yang satu lagi. ini Enggak bercanda. 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 Beneran. Ini ternyata simpel tapi harus Tapi Ya, itu betul. sangat fatal mempengaruhi. banget. Dia nggak kalau bisa misalkan- lari ke sana. Iya. Ya, nggak bisa Dan itu nyedot. kejadian pernah di mobil kan di abu-abu kan kayak begitu. Kebalik juga. Jadi di sini Oh. penuh, tapi di sininya udah kosong. Kosong. Nah, itu. Sebetulnya radiator ini nggak harus kosong-kosong banget sih Tan. Kalau mesinnya temperaturnya nggak lebih dari normal, penguapannya nggak terlalu banyak. Karena dia kan kalau penguap pasti akan baliknya ke sana. Gitu. Jadi harusnya nggak terlalu kosong-kosong banget. Kalaupun dia kurang dikit, dan itu jangka waktunya panjang. Bentar-bentar kan kalau sekarang nih, kalau aku buka nih. Nah, Jadi ini keluar di dalam. Dia penuh nih. ya, Itu bisa nggak kelihatan, bisa benar-benar di sini nih. Bisa benar-benar airnya tuh ada di segini ya. nih. Kalau habis banget, antara dia bocor atau itu tadi kebalik, nggak nyedot. Oh, iya. Tapi kalau waktunya berdekatan, pasti ada yang bocor. Oh, oke. Gitu. Saya takut kembali, monggo kembali takutnya nggak kenceng. Plus minus menggunakan Platina. platina dan CDI karena CDI. ada beberapa rekomendasi dari teman juga, ada yang bilang lebih enak pakai CDI, ada yang lebih bilang mendingan pakai ya platina aja standaran lebih aman. Nah itu saya agak sedikit bingung gitu, mungkin Om Dito bisa kasih plus minusnya gitu, kelebihan dan kekurangan dari masing-masingnya gitu. Kalau platina itu, platina ini begini, ini platina ya. Ini platina, kalau kita buka kelihatan ada platinanya. Ini platinanya nih. Ya, platina itu dia namanya platina karena ada platina yang modelnya begini ketemu kan. Dia bahannya memang platina tuh. Mengantar listrik, dia untuk memutus listrik dari koil ke busi kan, sesuai timingnya. Itu bisa habis. Dia bisa habis dan harus nyetel, harus setelannya harus pas sekian 0, sekian mili gitu kan, ada gapnya itu mesti di setel kan. Kalau terlalu rapet dia panas, terlalu longgar juga nggak nyampe apinya, terlalu rapet dia bolong. Karena juga koilnya nggak bisa gede-gede. Koilnya khusus koil platina, nggak boleh koil CDI dipasang di sini, pasti jebol, beda bolong. Ngerawatnya gampang, ganti-gantinya gampang kalau yang doyan ngoprek. Ya kan, habis tinggal copot, ganti platina dengan kondensornya. Ini ada kondensornya di bawah nih, bentuknya bulat. Ini ada kondensor, itu satu set biasanya. Kalau main air dia lebih cepat mati. Kalau basah lembab dikit dia mati nih. Karena memutus timingnya untuk busi ke mesin, dia akan lebih basah, nggak nyala. Tapi kalau CDI itu karena sudah serba elektrik semua, dia sensornya cuma magnet, pemutus timingnya itu dengan magnet, dia lebih gampang. Begitu udah dipasang, setelannya dapat, nggak harus nyetel platina, dan bisa pakai coil besar, dan itu udah pasti tenaga mesinnya lebih enak, lebih efisien, pembakaran lebih efisien, dan dia lebih tahan lama.
sebetulnya sama sih dengan Platina kalau dia setelannya pas. Tapi kalau besarnya coil itu bisa pakai yang lebih gede banget, coil racing lah istilahnya. Kita bisa pakai coil racing karena tenaga awalnya pasti beda, itu kerasa banget di awalnya. Terus merawatnya juga udah tinggal pasang, udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Dia mati ya mati udah, ganti isinya aja juga bisa. Minusnya itu ya, Minusnya mati ya, ya dia nggak bisa diakalin. Kalau ini bisa diamplas. Kalau ini zaman dulu kita pasti modalnya amplas, ya kan? Amplas kotor dikit, berbet dikit kita amplas, beres lagi gitu kan. Tapi kalau CDI begitu mati ya udah kita ganti unit dalamnya aja, CDI-nya aja, elektroniknya aja. Rumahnya masih bisa dipakai. Itu. Ini lagi nanya. Kalau CDI sih lebih Kamu simple lah, ya, lebih simple banget dibanding sama Platina. Tapi kalau Platina ini sebetulnya lebih murah dan doyan ngoprek pasti senangnya Platina. Kalau secara rekomendasi, Kalau saya pasti CDI. Pengalaman gitu. Enak CDI. Enak CDI. Apinya lebih gede, mobilnya mesinnya lebih maksimal, powernya, bakarnya lebih irit. lebih irit pasti sama ya kayak kita ngegas itu pasti berpengaruh juga. Tapi mesinnya tuh lebih efisien. Sama knalpot header, orang bilang oh jadi boros. Iya karena enak digas terus. Boros, tapi secara mesinnya efisiensinya akan lebih keluar tenaganya. Kita ngegas dikit mobilnya udah ngacir. Itu kelebihannya knalpot yang bener. Kalau enggak cuma dia sugesti, knalpot suaranya kenceng, wah sudah berasa kenceng. Padahal kalau di dyno test masih dia segitu aja. kenceng tapi jalannya tetap Sugesti, iya, kenceng tapi jalannya begini om. Knalpotnya kenceng. Kenceng tapi jalannya begini ya. Iya itu dia. Kayaknya ini nih. Kadang-kadang Yang putih. Ini nggak ada akinya loh om, nggak ada akinya. pakai PLN dia. Pakai PLN. Oh nggak punya aki dia, tenang aja. Nggak ada gas, nggak ada pedalnya pakai. Saya langsung nengok yang punya. Tapi kalau CDI juga harus sepaket sama ini. Kabel-kabelnya juga harus diganti juga. Kabelnya bisa pakai yang lama, Tetap pakai yang standaran. bisa. Kabel standar itu belum tentu jelek. Nggak pengaruh ke karena arusnya besar, jadi ke butuhnya juga kalau di listrik kan kawat harus lebih besar gitu kan. Ngetesnya gampang om, pakai multitester. Resistannya berapa ohm dia, hambatannya makin kecil itu yang paling bagus. Kabel busi standar belum tentu lebih jelek daripada kabel busi racing, dites aja langsung. Itu pakai yang warna-warni pink segala macem itu belum tentu bagus, lebih bagus daripada ini. Dites aja dengan multitester. Ya. Ada warna pink om. Ya? Serius? Apanya? Ada warna pinknya. Ada. Oh ada, mau dipesenin? Ada. Oh hijau nyentik juga ada. Yang penting beli. Hijau stabilo. Ya, ada kan? Ganti om ya. Kalau CDI coil juga harus ganti. Kalau CDI dia bisa pakai coil standar juga bisa. Oh bisa. Bisa. Pasti harus yang Nggak harus racing bisa. Tapi koilmu udah aus itu. Harus ganti. Nah, ini sementara Bekasnya bawa pulang. azan maghrib, jadi break dulu atau nanti kita stop atau kita break dulu lah, azan dulu. Masih banyak yang mau tanyain om. Ya, azan dulu. Oke, kita mulai yang sesi kedua setelah break maghrib tadi. Ada yang mau bertanya apa nih? Bagaimana Om Ketum? Ya. Apa mau tanya apa? Silakan. Kalau ini mobil saya yang busuk lah Om, seadanya karena udah 7 tahun berhenti, baru kita coba hidupin. namanya pun Cimbus. Oh sekarang ganti, apa namanya? Karbol. Karat bolong. Oh gitu. Jadi udah kayak Flintstone, lantainya bolong semua, lihat aspal. Karena nggak pernah dibuka karpetnya, jadi begitu dibuka bolong semua. Kalau gitu saya nanya om, Ya apa? setelah 7 tahun diem, Ya. yang pertama kali dilihat, dicek atau diinin apa? Cek oli. Oke. Karena kemarin banjir, yang mesin aman. Kalau gardan semua isinya air. Rem macet, terus coba kita hidupin, masih bisa hidup. Bensin udah oli dong om. Enggak, masih aman. Basi aja dikit. Basi dikit. Yang penting oli ada, olinya bagus, akinya pasang yang baru, nyalain. Alhamdulillah masih nyala dan AC masih dingin kemarin. Kalau AC masih dingin setelah mobil lama diem itu berarti tidak ada kebocoran. Karena kalau AC mobil atau AC rumah itu mau bertahun-tahun gak dinyalain, begitu dinyalain dia harus dingin kalau tidak ada kebocoran. Karena freon itu nggak akan hilang kecuali bocor. Gitu. Nah ini kebetulan radiator dulu pakai yang murah banget, belum zaman yang ini, pakai yang 3 play gede. Ini dari L300 potong pendek jadinya kayak Jimny, tapi dia 3 play, volume airnya lebih banyak.
Tuh, karburatornya Futura, ini CDI, pakai CDI-nya Vitara. Ini coil udah umur dari 2011, masih nyala. Kita pakai penggemar barang antik soalnya ini. Power steering kita nggak pakai yang ori, nggak pakai punya Suzuki karena ini kalau Suzuki mahal, kita pakai yang murah ini punya L300. Pompanya mirip-mirip. Kalau rumah setirnya masih pakai yang Jimny lah. Kalau Jimny mahal bisa pakai Vitara. Kalau Vitara tinggal masuk. Dia persis sama. Nah, ini kalau paling penting, nah ini tadi. Kita kembali ke kepala aki. Dibalik udah. Dibalik, plusnya ada di belakang, minusnya di depan. Karena ini kan paling tinggi nih. Kalau ke depan kan makin pendek. Jadi pakai yang ceper dan ini pakai yang quick release ini di online murah banget, tinggal copot. Kalau nggak pakai cut off, kalau parkir pelama pun tinggal dicabut aja. Nah itu baliknya gimana Om? Balik apanya nih? Balik min ke plus. Min ke plus, kabelnya panjangin. Aslinya kan tadi minnya di sini, pendek, yang ori, ganti yang panjang-panjang aja. Nah, ini kabelnya sedikit karena dia pakai cut off nih. Ini kabel plusnya. Iya, dari akinya bukan min plus juga sendiri. Plus sendiri, min sendiri kan dari aki. aja. Dari akinya memang, maksudnya? Iya kan biasanya plusnya emang di sini nih. Plusnya di sini. Ah, standarnya. Ya, standarnya. Dirubah kabelnya aja nggak apa-apa. Kalau dirubah kabelnya kan harus akinya kan ngikut. Iya berarti dirubah ini berarti. Aki ganti yang plusnya di sini, kabel akinya pindah karena kan yang asli itu minusnya pendek di sini. Ada yang Jadi minusnya harus di sini. pertanyaannya Om Detris adalah akinya kan biasa rata-rata di sini, berarti Ya, nyarinya ke sono. Nyari akinya yang kepala Yang akinya di sana. sini. Tipenya Z. Ada Z-nya, ada Z-nya. Oh, Lebih ZL. mahal. Sama. Enggak juga, ini tergantung merek. Ini sih murah meriah aja nih aki yang ini. Incu. Iya. nggak sampai merhatiin di sini, jadi di aki aja tahu ya. Nah, aki itu harus diperhatiin tipenya. Dia ada yang ini minusnya di sini ada minusnya di sini ada. Ada yang plusnya di sini ada plusnya di sini ada. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek. Semua Jadi, merek atau ada merek-merek tertentu? Hampir semua merek ada tipe-tipenya. Semua ada ya. Ya, tinggal kita pilih aja mau yang mana. Mengarah Ini kiblat aki sederhana banget, masih pakai air biasa. Masih pakai wet. Ini masih bukan yang dry. Terus ini kabelnya memang cuma 2 karena ini dari cut off. Ini menuju ke cut off. Ini dari alternator dinamo ampere. Jadi dari alternator langsung isi ke aki. Dia nggak ikut ke dalam, nggak ikut ke box sikring atau dinamo starter atau ke cut off. Dia langsung ke aki untuk yang dari alternator supaya begitu RPM tinggi dia bisa langsung dimatikan tanpa matiin kontak. Kalau kita amit-amit Ya kemarin kecelakaan ada kayak gitu, gitu. Gas mentok langsung matiin cut off. ya nanti kita coba lagi. Jadi kalau misalnya RPM tinggi kita mesinnya mobil kebalik. Jimny penyakitnya adalah kunci kontaknya suka copot, walaupun di on, ya nggak? Kalau kita terbalik mau matiinnya gimana? Kuncinya jatuh kemana gitu kan? Kan bahaya. Kita harus bisa matikan dari cut off di dalam. Kalau misalnya mesin di RPM tinggi nggak bisa mati, berarti cut off-nya salah. Ya. Cut off-nya cuma berfungsi pada saat mesin tidak dihidupkan. Dia nggak ada listrik kalau diputus. Tapi kalau ini yang benar ya, dari plus diputus ke cut off langsung ke box sikring atau ke dinamo starter. Nah, ini alternator harus langsung ke aki. Nggak boleh ke cut off yang di dalam, yang sebelum cut off-nya nggak boleh. Dari alternator langsung ke aki. Langsung ke sini. Dari aki ke Dari aki sini plus ke cut off dulu, cut off baru ke sikring atau ke biasa kan ngumpulnya dinamo starter. waduh, saya nggak langsung paham ini. Baru ke situ. Ya, Ada yang dari alternator langsung ke cut off ya? Yang masalah? ada banyak. Pokoknya dia kalau misalnya langsung ke cut off itu begitu mesin di RPM tinggi dimatiin nggak mau mati. Nggak mau mati dia biasanya. Listrik yang ke aki putus, tapi listrik dalam mobil masih dapat supply dari alternator. Makanya dilangsungin ke sana ya. Makanya dilangsungin ke aki aja. Itu. Kita mau coba ya. Awas depannya. Oke. Nyembur, hati-hati nyembur. Ayo sini deh. Iya lain bos. Mungkin mau dilihat dari sebelah kiri, mungkin mau lihat. Buka. Jendela buka. Ini cut off-nya lagi mati nih, mati. Ini cut off-nya kita nyalain. Cut off-nya kita nyalain, kontak kan? Ya, On semua. Awas depan ya. awas depan. Ini nyala. Ini nyala, semua lampu nyala. Ini AC kita nyalain.
RPM kita naikin sampai 3.000, 4.000 deh. Matiin Om, ini geser ke sini. Loh, kok mati lampunya? Iya, biar kelihatan RPM tadi. Oh, mati kan? Iya. Mati semua nih. Jadi itu pengamannya. Jadi kalau biasanya kan RPM tinggi kayak Om Soleh, begitu dicabut dia masih nyala. Masih ada listrik. Itu bahaya karena kunci kontak Jimny ini Copotnya gampang. sering copot sendiri nih walaupun di kontak. Kalau ini masih aman nih. Iya. Masih bagus kuncinya, kunci kunci. Masalahnya. Tapi kalau amit-amit kita kecelakaan atau terbalik lagi off-road, kan nggak bisa dimatiin Om. Bisa kebakaran, bisa omnya masih di dalam masih nyala, kan bahaya. Nah, itu fungsinya. Cut-off-nya ini. Gitu. Itu cut-off-nya. Salah satu lagi ini Om. Tabung apar. Kenapa di sini? Biasanya taruh di belakang. Nah, ini. Ayo teman-teman sini lihat nih. Bro. Apar saya taruhnya di belakang. Nah, ini. Ini nih apar, soal apar ya. Wah, ini maaf. Apar saya kejauhan kalau gitu ya. Iya. Agak nyampe Ini. gitu. Kenapa di sini? Apar itu standarnya adalah kalau setir kanan, dia ada di sebelah kiri driver, di bawah jok sini atau dia di lantai ujung situ agak. Tapi yang paling aman sih di bawah jok sini. Oke. Mobil-mobil baru pun sekarang di sini. Kenapa? Kenapa nggak di sini? Menjangkaunya ya. Kalau di sini dia begitu ada accident dia bisa mental. Mental nyangkut ke pedal-pedal itu bahaya. Iya, betul. Bisa nyangkut. Iya. Nah, kalau di sini kita masih bisa Ambil. menggapainya gampang. Mencapainya gampang di sini. Gitu. Kalaupun dia mental dia cuma ke situ aja lah, jangan sampai kena kita gitu kan. Gelinding ke sono aja lah ya. Atau kalaupun ada orang ada kakinya dia masih ketahan. Tapi bracketnya harus benar. Yang benar itu dia bracketnya ada pengunci klip dari samping. Jadi botolnya itu dijepit tengah-tengah. Kalau ini belum dikasih strap, ada strap yang gampang kebuka. Jadi apar itu selalu di sebelah kiri, di bawah jok kiri. Gampang ngambil. Itu dan harus selalu dicek yang isinya. Itu harus. Mobil kita kayak begini harus. Apalagi mobil baru aja standarnya ada kan. Apalagi mobil tua. Di kiri Om. Tidak mengganggu pedal-pedal. Miring sebelah sini deh. Ada yang mau nanya lagi? Ayo, ada pertanyaan, ada hadiahnya loh. Ada hadiahnya. Udah tadi deh. Om Dito. Ya. Dulu tuh mobil kan sempet tuh dari air itu campur sama oli. Ya. Nah, akhirnya kan diganti headnya kan. Ganti head apa ganti packingnya? Head ganti head. Karena kan sempat bocor. Bocornya keropos Keropos. atau keropos? Itu ada penyebabnya nggak kira-kira? Ada. Dari air radiator, jadi korosi dari dalam headnya. Aluminium itu kan bukan tidak bisa keropos. Kalau dia melengkung karena overheat, itu tinggal dibubut diratain dia bisa kembali normal. Tapi kalau udah keropos karena air ini biasanya air radiator, dulu kan selalu ada polemik itu air radiator, air ledeng atau AC. bukan, air sama coolant. Ada yang penggemar coolant, ada yang penggemar air AC, air AC dan air ledeng lah. Kalau coolant itu bagus kalau mesinnya masih sehat atau dari dulu dia biasa pakai coolant. Kalau mesin udah lama pakai air ledeng tiba-tiba dikasih coolant, dia akan menggerus yang keropos-keropos jadi bolong. Tapi kalau emang udah kebiasaannya pakai coolant nggak apa-apa, harus diterusin. Tapi kalau pakai air ledeng, jangan males untuk menguras. Dia harus selalu bening. Harus selalu bening. Dia nggak boleh coklat. Kalau coklat itu dia Bening sampai ke sini-sini nih. ini nih kakak baru hidup ya, dia coklat nih. Ini nggak bener nih. Kalau air AC Air AC itu bagus juga karena nggak ada mineralnya. Oh iya, karena Bagus. dia ada sulingan. Nggak ada zat mesinnya ya, namanya kan. Air aki yang biru juga bisa. Nggak bikin karat. Ya, itu bisa dipakai. Cuman rajin-rajin nguras. Jangan gini. Dulu ada namanya biasanya kebiasaan lama radiator diisi deterjen. Nah, iya tuh. Ya kan? Boleh aja kasih sendok kecil, masukin, hidupin sebentar langsung kuras habis. Kalau enggak semuanya pasti bolong. Karena dia korosi. Dia korosif. menggigit menggerus yang keropos itu bahaya banget. Dan ini juga pernah ngalamin koin air, dia kan di blok mesin ada koin air. Iya, koin air. Bolong. Itu bolong karena kelamaan, kelupaan kasih dikasih deterjen di sini, maksud hati biar bersih, ternyata harus bersih semua, bongkarin. Bersihin semua. Gara-gara deterjen 2 sendok kelupaan dipakai seharian bolong.
Jadi nggak boleh, mendingan ini kita copot, bawa ke tukang radiator, bersihin, dan sering-sering dikuras. Ngurasnya kan gampang, tinggal buka selang radiator bawah sama di atas, udah. Itu aja. Atau buka yang atas ini cabut, ini diisi terus. Jadi dia sirkulasi kebuang kan ini. Gitu, ini isi terus, nanti kebuang sampai bening lah ya. Minimal ya sebulan sekali. Mobil makin sering dipakai ya makin sering dikuras. Kalau pakai air lighter. Kalau pakai coolant mesti apa? Terakhir saya pakai teorinya Om Yoyo. Apa tuh? Gimana? Jadi kalau dari sini kan keluarnya di sini nih, di bawah nih. Nah, jadi sama Om Yoyo diarahinnya ngalirin tuh ke sini. Ininya? Iya. Oh, ininya dipindah ke sana. Sini. Bener. Ya, jadi begitu dia ke sini, dia ngalirnya full. Betul. Jadi sini dingin, sini juga ikut dingin. Nah. Betul. Karena radiator yang bener itu selalu bersilangan. Nah, iya. Masuk dan keluarnya bersilangan supaya bisa. Ini sebetulnya dari Jepang karena masih mobilnya berasal dari 4 musim. Kalau dingin dia harus di tempat panasin, kalau panas harus didinginin. Kalau di tempat yang dingin. Di Jepang aslinya ada termostat juga di sini, mempertahankan suhu ideal mesinnya. Ini juga sama, kayak Land Rover. Land Rover di tengah, karena dia harus ada sebagian air yang panas, ada yang sebagian dingin. Makanya Land Rover sering operate, karena dia modelnya seperti itu. Ini memang benar harus dibalik ke situ. Itu benar banget. Tapi pendinginannya bukan karena itu kali, bukan karena suhu air, karena dalam satu bejana. Ya. Air itu suhunya akan sama. Betul. Bukan karena itu, tapi lebih pada arusnya kali, bukan pada bejana suhunya. itu ada jalur-jalurnya nggak? Nggak ada. Bolong pol kan? Iya. Ya sama suhunya, tapi kalau ini kan jalurnya pisah-pisah. Kenapa radiator nggak dibikin bolong kayak ember aja gitu? Om, berarti berpengaruh dong Om. Apa tuh? Pengaruh. Enggak, radiator itu 2 play, 3 play. Pengaruh. Berarti Makin bagusnya banyak kita, yang didinginin airnya. berarti kita bagusnya standar Jimny mobil-mobil tua itu 3 play. 4 play. Tergantung Kacau tergantung kebutuhan. Tuh play aja standarnya aja cukup udah bagus. Kalau semuanya nggak ada yang mampet, water pumpnya benar, sirkulasinya benar. Udah standar lah ya. Tapi kalau tadi ini bener ada di ujung sini, itu bener. Itu yang sering tak rubah kalau ada Land Rover yang pengen mesinnya adem. Land Rover itu malah di tengah. Ya harusnya ini digeser lebih, yang di tengah itu geser lagi ke sini, itu pendinginannya akan lebih bagus. Jadi udara airnya semua dingin dan itu berakhir di satu titik. Kalau di sini ini masih ada kemungkinannya panasnya masih ada di sebelah sini. Iya. Itu benar. Seperti itu. Tapi harus nyambung ini jatuh. Nyambung, dibelokin. Ini tinggal dibelokin di sana. Pakai pipa, belokin ke situ. Masih bisa, cuman memang ruwet. Gitu. Tapi ada kebiasaan kita nggak yang kebiasaan kita yang menyebabkan ini cepat keropos? Selain nguras air, selain ini. Nggak ada, cuman air tok. Kalau untuk pemakaian kita kan ini mesin di dalam. Dia cuman berhubungan dengan jalur air yang keropos itu kan. Makanya jangan terlalu airnya yang harus kita kontrol. Kebiasaan lainnya yaitu air radiator mesti sering dikuras. Ada tetangga yang bilang, memang. Gimana? Ya itu begitu nyampe kebiasaan itu langsung matiin mesin. Itu ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Kita nyampe parkir, langsung matiin mesin. Kalau kata dia jangan langsung dimatiin katanya. Pengaruh ke keropos tadi? Kalau kata dia parkir ya udah istilahnya langsam dulu kita sambil beresin apa yang mau kita bawa gitu, beresin baru dimatiin kalau kata dia. Itu benar juga. Tapi kalau untuk keroposnya itu, korosinya itu lebih dari airnya sendiri. Jadi mau langsung dimatiin mau enggak, kalau memang harus idle dulu, langsam dulu, itu memang mesin harus dingin dulu suhunya. Jadi kalau di jalan jauh tiba-tiba langsung dimatiin, sama kayak turbo. Mobil turbo itu jarang bisa dimatikan langsung, kecuali mobil-mobil sekarang ya. Karena turbonya kadang-kadang sudah pendinginannya antara oli dengan air di turbonya. Jadi mau dimatiin kapan aja langsung, nggak pakai turbo timer. Kalau mobil-mobil zaman dulu tuh biasanya dimatiin mesti nyala, supaya dia langsam dulu, sirkulasi olinya dingin dulu, karena olinya pasti akan panas banget di turbonya itu. Nah sama kalau di mesinnya kalau bisa didiemin dulu lebih awet memang. Langsam dulu gitu kan, sambil ngisi aki.
Aki itu kan kita sepanjang jalan belum tentu dia ngisinya full. Semenit, 2 menit diisi atau 5 menit itu lebih bagus. Mesinnya langsam dulu, itu lebih bagus, lebih awet. Tapi untuk korosinya itu lebih ke air. Kalau saya ya, itu lebih ke airnya, kualitas airnya, Om. Itu. Sama mungkin kalau ada keropos, dia begitu mesin panas langsung dimatiin, tekanannya kan tinggi tuh di dalam mesin. Itu yang bikin dia bocor. Itu. Tapi kalau dia dingin nggak akan bocor kan? Tekanan itu kan mendorong keroposnya itu. Itu kira-kira kalau versi saya. Ada lubang hawa. Ya, salah satunya begitu. Jadi lubang hawanya itu untuk pelepas tekanan itu kan? Lubang hawa mesin. Iya. Mesin di sini nih lubang hawanya nih. Ini. Gimana tekanan yang lain juga keluar dari situ atau? Dari sini aja. Nggak ada lagi. Cuman ini doang. Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Sama busi pincang. Wah, busi pincang. Apa yang mau ditanyain? Busi pincang itu saya sering kejadian busi pincang itu biasanya nomor 3 atau 4. 3 atau 4. Nah, begitu saya cabut basah. Nah, basah itu ada dua kemungkinan. Seal clamp-nya bocor. Atau ring piston bocor, ring oli. Jadi di kompresi itu ada olinya di ruang bakar. Basah. Itu mesti dicek seal clamp-nya. Atau dicek dari disenterin tuh pistonnya hitam apa masih putih, bening, masih silver gitu. Kan kelihatan dari lubang busi waktu dicabut. Pistonnya naikin, diputar pelan-pelan di MTA. Nah, itu kelihatan kan. Kalau dia hitam banyak keraknya berarti olinya bocor. Bocornya dari seal clamp atau dari ring oli piston. Itu gampang kalau mau sebentarun ya. Nggak harus bongkar head. Itu ada cairan namanya stop leak. Campurin ke oli mesin, yang bocor-bocor itu dia akan nutup. Kalau yang kayak gurah mesin apa namanya? Stop leak. Gurah mesin yang macam di Palmerah gitu, yang dimasukin nanti disedot pakai vakum. Itu dia emang kotor banget sih. Kayak gitu ada pengaruh. Gurahnya ya, itu bersin piston kan, ruang bakar. Iya. Ya, itu bisa juga. Mesin injeksi apa karburator? Di karburator gini. Karburator, nah itu Jadi teknisnya ya nggak hafal banget lah. Dikatasin dulu, dia punya pistonnya, dimasukin cairan, Oh, tutup, iya. berbuih, baru nanti sedot. Betul, itu bagus juga kalau ruang ring pistonnya masih bagus. Iya. Kalau nggak rembes ke dalam oli. Nah itu. Iya kan? Takutnya kan Karena kan cairan. Iya. Karena mesin mobil terbalik, oli mesin yang di karter itu akan bisa masuk ruang bakar lewat ring piston. Iya. Ya kan, makanya kalau mobil begitu di start bisa balik di start kebul karena olinya masuk dalam ruang bakar. Apalagi cairan yang buat gurah itu, ya kan? Karena dia bukan pakai seal, ring piston itu kan ada celahnya. Ada 3 biji kan ringnya itu kan? Ya, ring 3 biji dia kan cairan. Iya, yang tengah yang. Ya, dia kan nggak bulat, pasti ada celahnya dikit, ada gapnya antara ring itu kan. Cairannya bisa ke situ. Jadi masuk ke oli. Bisa jadi. Ruang pistonnya bersih tapi belum tentu. Ya itu mungkin teknologi udah bagus ya, nggak ngerti ya. Tapi kalau saya sih mendingan enggak deh. Mendingan semprot aja pakai karburator cleaner gitu sampai digas, mesin panas. Iya. Bisa ngurang-ngurangin lah dikit. Nah, ini gimana nyopotnya kalau misalnya dari sini? Apanya? Cup cleaner ya. Gampang. Ini ada bolongannya tinggal semprot. Bisa 1 kali habis tuh kadang nggak bersih. Nah ini satu lagi kalau kita mau nyopot distributor. Begitu nyopot gini, segala sesuatu kita kalau mau bongkar kalau nggak hafal videoin atau fotoin. Tapi sebelumnya yang kebiasaan pakai gelang kayak saya ini dicopot dulu. Ini gelangnya talinya karet dan ini bukan gelang besi. Kalau gelang besi dan ini bukan karet, ini bahaya banget. Kita lagi ngoprek, nyangkut, bisa korslet. Begitu nyangkut ada apa-apa kita nggak bisa tarik. Ini bisa putus. Jadi gelang ini harus copot dulu ya, pakai sarung tangan itu lebih baik. Nah, kita begini tutupnya dibuka, kan gini. Ini ditutup ini pasti ada angkanya. Iya. Kalau normalnya dia masih ini yang busi nomor 1, dia di nomor 1. Ini berarti masih normal. Kadang ada di 4. Azan Isya. Jadi ada lagi mau bertanya? Masih mau? Kalau cukup kita sudahi dulu sesi ini karena juga udah azan Isya. Jadi terima kasih teman-teman udah sharingnya. Mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman yang lain.
Kalau ada yang mau bertanya bisa tanya ke teman-teman yang lain, bisa. Jilid 2 kapan Om? Tanggal 28, tanggal 28. Tanggal 28. Jilid 2 di ini belum tahu. Klinik juga kalau bisa. Tanggal 28. Tanggal Ketum juga. 28 Oktober. Iya. Di mana? Di Di Cibubur. Cibubur. Oke. Itu bisa kita bikin praktek tuh. Tanggal 28 kita bisa bikin praktek. Pagi malah enak. Dari pagi. Nah, dari pagi ya. Jam 10. Dari pagi nanti siapin yang mau mobil yang mau dioprek Nasi uduk silakan. gitu ya. Jam 9 jam 10. Jam 9. Oke, jadi mau lanjut di Cibubur, Buperta ya? Iya, Buperta. Buperta Cibubur 28 Oktober yang mau ngoprek lanjutan, mau praktek kita bareng-bareng. Berhubung ini udah azan isya, kita sudahi dulu dan tadi ada yang yang dapat hadiah. Saya juga dapat. Saya juga dapat. Ini kebetulan di saya. Ada 2, Om Hari, mana Om Hari? Coba diserahkan Om Hari. Udah dekat di mobil saya harap ya paham. Tadi Nggak nanya tadi. Gue nanya. Tadi nanya anulator. diserahkan. Tadi ada Om Tantowi mana? Om Tantowi, pulang. Udah pulang? Jadi. Iya dah. Tadi ada Om Soleh. Om Soleh dulu satu. Om Soleh. Siap. Apa ini? Ini Barang mahal. towing stick. Towing stick untuk Tapi harus darurat. off-road kalau Untuk begitu. darurat. Udah dapat ini harus off-road. Pasti ditarik. Tadi satu lagi siapa ya? Tadi siapa? Saya Om. buat narik-narik nih, buat narik-narik. Tadi siapa lagi? Kok jadi lupa? Om Hari. Om Tantowi. Mana Om Tantowi? Om Nando nggak nanya sih. Om Ketum tadi nanya Om Ketum. Om Ketum. Oh iya, udah. Om Ketum. Ini tadi Om Sepuh. kok bukan ya? Silakan. Diberikan tadi nanya ini. Karena unitnya sering mogok. Oh gitu ya. Banyak loh. Risa menang mulu loh, menang banyak. Ayo kita. Beda garis tangan, tak? Mudah-mudahan. Salam Bu. Mudah-mudahan nanti pas coaching klinik kedua ada hadiah lebih banyak lagi. Nah, kita tunggu aja. Dan yang buat praktek mobilnya dia, Om. Oh iya. Oh harus besok kita jadikan bahan praktek. Iya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Selamat hari ini. Bye.